Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian di rumah sehat semua ya. Oke, walaupun di rumah kalian tetap semangat untuk belajar. Bu Guru ingatkan, kalian sudah absen belum hari ini? Oke, silakan buka link absennya ya. Hari ini kita masuk di pelajaran prakarya. Kalian kemarin sudah mengadakan penilaian harian. Oke? Bagi yang belum mengikuti, nanti kalian buka lagi tugas, kemudian di sana ada link. Bu Guru ingatkan juga bagi yang belum mengirimkan tugas yang kemarin-kemarin dan yang praktek masih Bu Guru tunggu. Nah, oke. Untuk pelajaran berikutnya adalah tentang materi pengolahan bahan pangan samping dari peternakan dan perikanan. Silakan disimak ya. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Setelah kemarin kita pelajari bahan makanan hasil peternakan dan perikanan, sekarang kita akan pelajari atau mengolah hasil samping peternakan dan perikanan menjadi produk pangan. Mengapa kita pelajari hasil samping peternakan dan perikanan? Karena kita tahu hasil dari samping peternakan dan perikanan masih bisa digunakan karena bahan tersebut masih mendapat atau masih mengandung kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, produk hasil samping peternakan dan perikanan. Apa sih itu pengertiannya? Pengertiannya adalah sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Nah, kita tahu produk-produk tersebut sekarang malah semakin banyak. Nah, contoh dari hasil atau macam hasil samping pangan dari peternakan dan perikanan. Yang pertama, contohnya adalah ceker ayam. Kalian tahu kan ceker ayam? Yang kedua, tulang daging sapi. Ini harganya masih relatif tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kulit sapi dan kulit kerbau. Ini juga harganya masih relatif tinggi. Dan yang keempat adalah kulit ikan lele. Ini harganya masyarakat terjangkau oleh masyarakat. Dan yang kelima adalah kulit dan kepala udang. Kita pertama pelajari adalah ceker ayam. Keberadaan ceker ayam sebagai hasil samping dari peternakan ayam perlu diolah kembali agar menjadi produk baru atau makanan yang memiliki nilai gizi tinggi. Sekarang malah banyak orang menyukai dari ceker ayam tersebut. Ya, banyak sekali manfaatnya. Yang kedua adalah tulang daging sapi. Mengapa tulang daging sapi sekarang masih mahal? Karena kandungan gizinya. Kandungan dari gizi dari atau tulang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah mengandung kolagen. Apa sih itu kolagen? Ada yang pernah mendengar kolagen? Oke. Kolagen, manfaat dari kolagen itu sangat banyak, ya. Satu, pembentuk tulang. Kemudian gigi, otot dan kulit kita, sehingga ini sangat-sangat bagus bagi tubuh kita karena kandungan gizinya. Sehingga untuk namanya tulang daging sapi itu harganya relatif tinggi, kadang-kadang hampir mencapai dari daging sapi tersebut. Kalau kita bicara tentang kolagen,
kolagen tersebut, bagaimana kita manfaatkan dari kolagen itu adalah bentuknya gelatin. Apa sih itu gelatin? Gelatin itu adalah kolagen ya, yang diekstrak kemudian menjadi gelatin atau gelatin. Kalian tahu sendiri kan yang namanya gelatin. Pernah makan gelatin apa belum? Gelatin biasanya digunakan untuk membuat agar-agar jadi gel ya. Itu sebagai bahan pengental. Jadi bisa digunakan adalah dari kolagen. Yang selanjutnya adalah kulit sapi dan kulit kerbau. Nah, bagaimana cara mendapatkan dari produk samping tersebut? Biasanya setelah dikeringkan dan digoreng, kulit dari sapi atau kerbau yang tebal dapat dibuat menjadi rambak dan sayur. Ya, rambak sayur. Istilah kalau rambak sayur biasanya istilahnya adalah krecek. Nah, kulit sapi dan kerbau di Indonesia banyak didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kulit rambak ini atau yang biasa disebut dengan krecek digunakan sebagai pelengkap dari masakan gudeg. Nah, masakan dari krecek ini biasanya dibuat sambal goreng krecek ya. Sambal goreng krecek. Selanjutnya adalah kulit ikan lele. Nah, kulit ikan lele merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kita tahu harganya tidak terlalu mahal. Nah, banyak sekali orang yang memanfaatkan. Ikan lele itu mengandung vitamin D yang tinggi. Asam lemak omega 3-nya rendah, tetapi asam lemak omega 6-nya tinggi. Ya, ini sangat populer di masyarakat kita karena harga dari ikan lele itu sangat-sangat terjangkau. Orang biasa menggunakan ikan lele untuk lauk sehari-harinya. Masakan yang terbuat dari ikan lele apa? Ayo. Iya, pecak lele bisa, pecel lele juga bisa. Yang selanjutnya adalah kulit dan kepala udang. Nah, biasanya orang kalau membeli udang banyak sekali limbahnya, yaitu kulit dan kepala. Hampir berapa persennya itu dibuang. Nah, padahal sebenarnya kulit dan kepala udang itu mengandung kalsium dan protein. Nah, namun rendah energinya. Nah, bagaimana kita manfaatkan? Diproduksi untuk dijadikan kerupuk, ebi, dendeng, gerinting, terasi, dan petis. Nah, kita dapatkan dari kulit dan kepala udang. Jadi yang sering kita buang itu sebenarnya masih bermanfaat ya bagi kita. Oke, kalian paham dari penjelasan guru? Oke, terima kasih. Kalian dapat kalau tidak paham masih bisa kalian tanyakan di forum. Terima kasih anak-anak. Salam.